Wali Kota Madrid tuduh UEFA tak mau Atletico ke final Liga Champions. Wali Kota Madrid yakni Jose Luis Martinez Almeida mencak-mencak setelah Atletico Madrid kandas melawan Arsenal. Almeida menuduh UEFA membantu Arsenal untuk bisa lolos ke final Liga Champions. Almeida mengeluhkan penunjukan wasit yang dilakukan oleh UEFA serta beberapa momen di dalam laga yang merugikan tim tamu. Sulit dipahami karena mereka menunjuk seorang wasit dari Jerman ketika Spanyol dan Jerman sedang bersaing untuk bisa mendapatkan tempat kelima di Liga Champions, ujar dari Almeida. Diwarnai kontroversi, sang juara bertahan lolos ke final. PSG sukses memastikan diri lolos ke final Liga Champions. Mereka berhasil menang agregat atas Bayern Munchen dan melaju ke partai puncak. Di leg kedua yang digelar di Allianz Arena berakhir dengan skor akhir 1-1. Gol cepat dari Ousmane Dembele di babak awal dibalas melalui gol telat dari Harry Kane di babak yang kedua. Dengan hasil imbang ini, agregat pertandingan menjadi 5-6 untuk keunggulan PSG. Alhasil sang juara bertahan akan melaju ke final Liga Champions musim ini. Di menit ke-31 terjadi kontroversi di atas lapangan. Bola sepakan dari Vitinha terlihat jelas mengenai tangan dari Joao Neves di kotak terlarang PSG. Dan Bayern Munchen meminta penalti kepada wasit dan juga VAR, namun permintaan itu tidak digubris dan laga tetap dilanjutkan. Final Liga Champions, Arsenal hadapi sang juara bertahan. Partai final Liga Champions sudah menemukan dua finalisnya. Arsenal dan sang juara bertahan PSG akan baku hantam di Budapest untuk bisa menjadi tim terbaik. Arsenal menjadi tim pertama yang dipastikan lolos ke final Liga Champions. Sementara sang juara bertahan PSG juga memastikan diri lolos ke final untuk 2 tahun secara beruntun. Lolos ke final Liga Champions, Arsenal dinilai sudah dewasa. Arsenal melaju ke final Liga Champions, The Gunners pun dinilai sudah lebih baik. Mantan penggawa Manchester United yakni Wayne Rooney memuji penampilan dari Arsenal. Tim asuhan dari Mikel Arteta disebut bermain dengan cukup dewasa. Bersama Arsenal, apa yang kita lihat sekarang adalah sebuah kematangan. Anda bisa merasakannya. Anda melihat tim-tim yang melewati Liga Champions mencapai perempat final dan juga semifinal. Dan kini mereka telah melangkah satu tahap lebih jauh, ujar dari mantan pemain MU tersebut. Declan Rice berharap 200.000 fans Arsenal datang ke Budapest. Arsenal bakal bermain di Budapest, Hungaria dalam laga final Liga Champions. Declan Rice berharap ada 200.000 The Gunners datang ke kota tersebut. Final Liga Champions 2025-2026 bakal bergulir pada tanggal 30 Mei dan Puskás Arena menjadi venue perhelatan yang berada di kota Budapest. Mari kita lihat apa yang terjadi di Budapest. Saya ingin setiap fans Arsenal ada di sana. 200.000 orang dari kalian datanglah, kata dari Declan Rice dikutip dari situs resmi Arsenal. Iran mau tampil di Piala Dunia asal ada jaminan dari FIFA. Timnas Iran tidak akan mundur dari Piala Dunia 2026. Namun Federasi Sepak Bola Iran meminta jaminan keamanan dari FIFA selaku penyelenggara. Masalah baru muncul ketika rombongan dari federasi yang sejatinya akan menghadiri Kongres FIFA di akhir bulan lalu ditolak masuk Kanada. Padahal sang presiden federasi dan juga rombongannya sudah punya visa valid untuk masuk ke Kanada. Rencananya federasi akan meminta jaminan penuh dari FIFA bahwa delegasi timnas dan juga fansnya tidak akan dipersulit untuk masuk ke Amerika Serikat. Baru cetak 48 gol, musim terburuk AC Milan dalam 10 tahun terakhir. Krisis gol AC Milan semakin parah di musim ini. Anak asuh dari Max Allegri tersebut baru mencatatkan 48 gol dalam 35 laga dan merupakan musim terburuk dalam 10 tahun terakhir. Sebagai perbandingan, musim terbaik Milan pada 10 tahun terakhir adalah di musim 2023-2024 ketika mereka mampu mencatatkan 76 gol. Bahkan di musim 2016-2017 yang disebut sebagai era suram, mereka masih mampu mencetakkan 57 gol atau 9 gol lebih banyak daripada musim ini. Gagal ke UCL, Luka Modric dipastikan akan tinggalkan AC Milan. Gelandang veteran AC Milan yakni Luka Modric dipastikan akan meninggalkan San Siro di musim depan jika Rossoneri gagal finish di urutan 4 besar. Menurut laporan terbaru dari La Gazzetta dello Sport, kegagalan finish di 4 besar akan membawa konsekuensi serius bagi Milan. Sky Sport Italia sebelumnya melaporkan bahwa pemain berusia 40 tahun tersebut hanya bersedia memperpanjang kontraknya dengan 2 syarat utama, yakni yang pertama, Milan lolos ke Liga Champions dan Max Allegri tetap menangani tim untuk 1 musim lagi.
Wolverhampton terdegradasi, bintang Brasil susul Matheus Cunha ke MU. Wolverhampton harus merambah komposisi skuad mereka untuk musim depan, di mana mereka harus melepas sejumlah pemain untuk bisa menyelaraskan pengeluaran mereka. Dilansir dari Sky Sport, MU sedang memantau setidaknya satu pemain Wolverhampton untuk mereka angkut. Menurut laporan tersebut, MU kini menaruh perhatian terhadap sosok Joao Gomez. Gelandang Wolverhampton itu sebenarnya sudah lama diincar oleh Manchester United. Gomez adalah sosok di balik tampil apik skuad Wolverhampton musim ini, sehingga mereka menjadi tertarik untuk bisa mengangkutnya. Bayaran sekitar 40 juta pound sterling dikabarkan sudah cukup untuk mengamankan jasa sang gelandang. Bradley Barcola masuk ke radar Liverpool, Arsenal, dan Manchester United. Raksasa Liga Inggris dikabarkan siap bersaing untuk bisa mendatangkan Bradley Barcola dari PSG di musim panas ini. Menurut laporan dari tim Talk, pemain asal Prancis itu akan memasuki 2 tahun terakhir kontraknya, dan Liverpool diketahui sudah lama tertarik kepada Barcola dan sebelumnya pernah melakukan kontak untuk mendatangkannya. Kini laporan terbaru mengatakan bahwa membeli Barcola tidak akan mudah bagi klub Merseyside tersebut karena Arsenal, Chelsea, MU, dan Manchester City semuanya telah mengetahui situasi terkini dari sang pemain sayap tersebut. AC Milan incar bek kanan murni Nahuel Molina masuk ke radar. AC Milan mulai mengevaluasi kebutuhan skuad jelang bursa transfer musim panas dengan salah satu fokus pada posisi bek kanan yang dinilai belum optimal sepanjang musim ini. Kini opsi tersebut berpotensi dihidupkan kembali dengan munculnya nama Nahuel Molina sebagai target utama dari Rossoneri. Pemain Atletico Madrid itu dikabarkan akan tersedia di bursa transfer musim panas setelah masa baktinya di Spanyol mendekati batas akhir. Transfer ini dinilai cukup realistis. Molina sendiri memiliki gaji 4 juta euro per musim dengan nilai transfer diperkirakan mencapai 20 juta euro. Tak dipermanenkan Barcelona, Rashford bakal bela musuh bebuyutan MU. Ada spekulasi baru muncul terkait masa depan dari Marcus Rashford. Penyerang Manchester United itu dilaporkan berpotensi jadi bagian dari Arsenal di musim depan. Daily Mail mengklaim bahwa tim asuhan dari London Utara itu sangat berminat untuk bisa memboyong Rashford ke tim mereka di musim panas nanti. Menurut laporan yang sama, MU sendiri tidak akan menghalangi Arsenal untuk mendapatkan jasa dari Rashford. Namun MU dikabarkan akan meminta bayaran yang lebih besar ketimbang klausul rilisnya, yakni sekitar di atas 30 juta euro. MU selangkah lagi dapatkan talenta baru pengganti Casemiro. Manchester United memimpin perburuan untuk bisa mengontak Carlos Baleba dari Brighton. Meski musim ini kurang bersinar, pemain internasional Kamerun itu sudah lama menjadi target klub dan dianggap sebagai pengganti ideal dari Casemiro. Baleba sendiri sebenarnya sudah menyepakati persyaratan pribadi untuk bergabung dengan Manchester United di musim panas tahun lalu. Namun mereka gagal karena kedua belah pihak tidak sepakat soal biaya transfer. Dan Fabrizio Romano mengonfirmasi bahwa kesepakatan tersebut tetap berlaku menjelang jendela bursa transfer musim panas kali ini. Direkomendasikan Bruno Fernandes, MU berpeluang besar angkut bintang milik West Ham United. Kabar ketertarikan MU terhadap Matheus Fernandes di musim panas nanti berpotensi jadi kenyataan. West Ham dikabarkan mempertimbangkan untuk menjual sang gelandang di musim panas nanti. Dilansir dari Give Me Sport, West Ham selaku pemilik Fernandes sebenarnya enggan berpisah dengan sang gelandang. Namun mereka berpotensi terpaksa menjualnya di musim panas nanti. Ini disebabkan The Hammers saat ini berada dalam situasi yang sulit. Mereka kini menempati peringkat ke-18 di Liga Inggris musim ini. Dan jika situasi itu terus berlanjut, West Ham akan terdegradasi ke divisi Championship. Alhasil mereka perlu menjual sejumlah pemain mereka. Barcelona serius datangkan Joao Pedro. Laporan dari Sport menunjukkan bahwa Barcelona serius mempertimbangkan untuk bisa mendatangkan Joao Pedro karena klub tersebut bersiap untuk transisi jangka panjang di lini serang. Di luar aspek olahraga, Barcelona juga melihat potensi komersial yang kuat pada pemain Brasil tersebut, sesuatu yang mereka yakini dapat meningkatkan nilainya di klub. Menurut media tersebut, kontak telah terjadi antara Barcelona dengan perwakilan dari sang pemain. Bahkan diskusi telah berlangsung selama beberapa minggu terakhir.
Chelsea tawarkan Fofana ke Barcelona. Barcelona telah berusaha memperkuat lini belakang mereka di bursa transfer musim panas dan kini mendapatkan kesempatan untuk bisa melakukannya dengan harga yang lebih terjangkau. Chelsea kini berniat melepas Wesley Fofana dan telah menyampaikan maksud tersebut kepada klub asal Catalunya tersebut. Menurut laporan dari Sky Sport, Fofana telah ditawarkan kepada Barcelona. Perwakilan dari Fofana menjelaskan bahwa Chelsea mengharapkan biaya transfer 30 juta euro. Mau Mickey Van de Ven, MU harus setor dana segini. Langkah Manchester United untuk bisa mendatangkan Mickey Van de Ven di musim panas nanti nampaknya tidak akan berjalan mulus. Sampai dikabarkan dibanderol dengan harga yang tinggi oleh Tottenham Hotspur di bursa transfer musim panas. Sampai dinilai bisa dijual dengan harga yang sangat tinggi, sehingga Tottenham terbuka untuk menjualnya. Dan Spurs kabarnya siap melekut di harga kisaran 60 hingga 80 juta pound sterling. Selain itu, bek asal Belanda itu dikabarkan meminta gaji yang lebih besar jika meninggalkan Tottenham. Tak tanggung-tanggung ia meminta bayaran sekitar 200.000 pounds per pekannya. Barcelona diam-diam coba dekati bintang milik Newcastle. Barcelona kembali bergerak di bursa transfer dengan fokus yang cukup jelas. Klub asal Catalunya itu tengah berburu winger baru untuk bisa memperkuat lini serang mereka di musim depan. Kebutuhan akan penyerang dinamis membuat manajemen Blaugrana mulai menyusun daftar target utama. Dan salah satu nama yang mencuat adalah Anthony Gordon, pemain sayap milik Newcastle United. Direktur olahraga Diko dilaporkan sudah menggelar pertemuan penting di Catalunya. Langkah ini menunjukkan bahwa Gordon kini masuk ke dalam daftar prioritas Barcelona. Klub dikabarkan memang sudah lama mencari winger yang cocok dengan kebutuhan taktik dari Hansi Flick.